Ini ada soal gajah mengganggu masyarakat dan mau ditembak oleh tentara. Usahakan supaya gajah tidak ditembak dan tentara menggiring gajah itu kembali ke hutan, menyelamatkan transmigran, tapi juga menyelamatkan gajah. Maka terjadilah gerakan membawa gajah ke air sugihan di bawah kolonel Manila yang memimpin pasukan tentara. Bayangkan saudara, ini tentara-tentara yang semulanya mau menembak gajah, tiba-tiba adalah tentara yang dengan bunyi-bunyian menggiring gajah kembali ke air sugihan. Dalam perjalanan ke air sugihan itu terjadi hubungan antara bayi-bayi gajah dengan para pasukan. Jika gajah yang kecil, bayi, kami sebut bimbo waktu itu, jika bimbo itu nampaknya kelelahan, pasukan berhenti memberi istirahat pada gajah. Sehingga terjadi hubungan batin antara manusia tentara dengan gajah. Tentara yang tadi siap menembak gajah menjadi tentara yang melindungi gajah. Dan ketika kita sampai pada air sugihan dan gajah menyeberang ke tempat yang mereka sepasi, air mata para prajurit bertetes. Maka sampai si prajurit yang tadi begitu keras membunuh menjadi manusia yang hakikatnya adalah insan kamil. Kemudian saya terima perintah atau bawa seluruh pasukan yang mengantar gajah itu ke sugihan terbang ke Jakarta. Saya mau bertemu dengan mereka. Maka kami rame-rame dengan rombongan ke Jakarta. Di Jakarta mereka disambut Pak Harto dan sebagainya. Ada pertemuan, ada percakapan, ada foto bersama dan sebagainya. Pada waktu tiba perpisahan, satu persatu para prajurit bersalaman dengan Pak Harto. Saya melihat dari kejauhan salah satu prajurit datang setelah bersama dengan Pak Harto. Dia datang ke saya dengan mata berdinam, dia berkata, "Bapak, saya ini orang biasa, orang desa, prajurit yang saya pilih sebagai pekerjaan. Tapi hari ini saya prajurit berkesempatan menyelami komandan Panglima tertinggi Presiden Soeharto." Apanya? Yang ngomong? Iya, Prof. Ahmad Salim. Dulu tau? Air mata menetes. Prof. Ahmad Salim itu kemarin kemarin kena membagi tangan. Dan Nugroho Noto Susanto. Nah, abahnya Pak Profesor Nugroho Noto Susanto, adiknya beliau. Suaranya kayak ini kalau lu lihat ya kemarin ISS ya Menteri Iya, mentornya Pak. Di dalam pengalaman kerjaan ini, enggak kira-kira Menteri ini itu Dulu pas zamannya Orde Ibu Baru. era yang bekerja mengatasi pantesan kok suaranya nggak asing. pada mereka Dan beliau ini salah yang satu ikut didikannya Pak menyelamatkan gajah, Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya. Prabowo, iya kan? yang menyelamatkan hutan dan sebagainya. Zamannya Orde mafia berkelompok. Semua itu manusia biasa, bukan orang berpangkat tinggi, bukan
dalam berjabatan Kita di tinggi, sini nggak kuliah ya. a simple-minded Iya, people gampang. Lumayan nambah insight gua. punya hati cinta tanah air, dan adalah rasa cinta tanah air itu yang menggerakkan kerja mereka. Mereka tidak mengharapkan gaji tinggi atau uang atau macam-macam. No, yang diharapkan adalah dianggap, dipandang, diperlakukan sebagai manusia. Maka apa yang saya belajar dari perjalanan tugas ini? Pembangunan pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia. Dan jika kita sebagai berkuasa berbuat melangkah seolah-olah harus dihormati dan sebagainya, atau merampas harta dari orang-orang yang tak berdaya, hati kecil harus berkata, kau sebagai pemimpin harus melakukan tugasmu bukan untuk harta, bukan untuk pangkat, bukan untuk nama, tapi untuk memanusiakan manusia Indonesia. Terima kasih. Ini menarik banget teman-teman, karena kita tahu hari ini kita akan coba melihat juga calon-calon pemimpin bangsa. Kita udah dapat indikatornya. Siapapun yang Anda pilih harus bisa memanusiakan manusia, melanjutkan pembangunan yang hakikatnya adalah memanusiakan manusia. Prof. Emil, ini di hadapan Prof adalah para pemimpin, para calon pemimpin yang akan terus mencintai dengan hati bangsa Indonesia. Kita ingin dengar langsung dari guru bangsa kita, dari Bapak Lingkungan Hidup Indonesia, kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan hari ini untuk terus melanjutkan perjuangan yang Prof. Emil sudah lakukan. Anyway, kita ngomongin besar-besar MDGs, Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, tapi Prof. Emil sudah melakukannya. Teman-teman mungkin kenal ada namanya Adipura dan Kalpataru, itu munculnya di zaman beliau juga. Sampai hari ini menjadi bagian terpenting bagi kepala daerah untuk bisa mencapai titik itu. Nah, kita akan dengar langsung dari Prof. Emil. Kira-kira para generasi muda hari ini kontribusinya bisa seperti apa nih, Prof? Untuk terus melanjutkan apa yang Prof sudah lakukan. Prioritas pembangunan yang ditanya. Ketika di bawah pimpinan Pak Harto kita memimpin Republika pertama, Pak Harto bertanya sederhana sekali, apa yang rakyat kecil memerlukan? Maka jawabannya adalah pangan. Maka program pertama swasembada pangan, Dimas dan sebagainya, sehingga kita mencapai swasembada pangan di 86. Kedua, apa? Pendidikan. Anak-anak yang lahir di Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan teman-teman di luar negeri. Otak Indonesia sama dengan otak anak di Singapura, di Jepang, di Korea. Mengapa pendidikan di Indonesia terendah di bawah Singapura, Korea Selatan, dan Jepang? Maka lahir Impres Desa, Impres SD. Semua rakyat harus masuk SD. Sebetulnya ada cita-cita Impres SD, Impres SM sekolah lanjutan, Impres sekolah lanjutan atas, dan seterusnya. Saya pendidikan tidak berlanjut. Maka kalau saya ditanya apa
yang kita perlu bangun manusia Indonesia. Karena tantangan yang kita hadapi di tahun 2045, 100 tahun merdeka, tidak sama dengan tantangan hari ini atau kemarin. Ancaman muka laut naik mengancam kehadiran pulau-pulau kita. Di Morotai, 2 desa sudah terancam tenggelam. Di Bengkulu Utara demikian juga, dan di Semarang, Demak dan sebagainya. Indonesia tidak boleh tenggelam di 2045. Maka fokus pada 3 hal: survival tanah air lestari, sumber daya manusia, dan mengembangkan kesejahteraan kebutuhan rakyat kecil. Dengan 3 ini saja, siapapun dari pemimpin akan membawa kebahagiaan pada bangsa dan tanah air. Baik, terima kasih Prof. Itu kita catat dulu bahwa kita harus bisa coba tunjukkan teman-teman gimana gerakan-gerakan kita, kontribusi kita di bumi Indonesia. Tadi sudah di-mention sama Prof. Bagaimana kemudian nanti kita juga akan jadi tuan rumah pertama untuk summit Island State, Archipelago and Island States yang akan dilakukan di Bali. Nah, teman-teman juga mungkin bisa melihat bagaimana kemudian kontribusi terhadap pengembangan SDM Indonesia. Teman-teman yang sudah berkontribusi terhadap community development yang ada di Indonesia, tentu ini menjadi bagian penting dan meneruskan apa yang sudah disemangati oleh Prof. Waktu kita sudah mendekati akhir, Prof. Saya perlu menggali lebih dalam dari Prof. Amin sebagai catatan untuk teman-teman, bagi saya dan teman-teman semua. Kira-kira pesan apa yang Prof. ingin sematkan di pikiran, di hati teman-teman untuk keluar dari ruangan ini akan terus semakin semangat membangun Indonesia? Saudara sekalian, kita semua adalah calon suami, sudah ada yang kawin, sudah memiliki anak, cucu dan sebagainya. Tancapkan pandanganmu ketika cucumu atau anakmu menjadi dewasa di 2045. Bagaimana tanah air Indonesia? Apakah terancam seperti Semarang dan Demak? Apakah tetap tegak, tidak tenggelam? Apakah tetap lestari? Apa? Jawabannya yes. RI harus tetap lestari di 2045. Dan itu menggunakan otak, akal, pikiran, teknologi, sains. Kembangkan kemampuan anak-anakmu, dirimu, agar dengan ilmu 2045 kau hadapi tidak dengan pidato-pidato, tetapi dengan dada tegak, kepala tegak, melihat tanah air Indonesia lepas dari ancaman tenggelamnya naiknya muka laut berkat otak, akal, pikiran, tenaga, generasi muda, generasi tua, semua generasi yang bertanggung jawab pada kelestarian Republik Indonesia 2045. Terima kasih. Ya teman-teman sekalian, sesi pagi ini benar-benar sudah memberikan kesempatan teman-teman untuk mendengar langsung dari Prof. Emil Salim berkaitan tentang sustainable leadership, berkaitan tentang isu hari ini yang sangat-sangat kita jadikan concern. Bagaimana kemudian muka air laut, bagaimana kemudian climate change, bagaimana kemudian pergerakan manusia, arah kehidupan manusia akan terus hadir, akan terus maju kalau kita melakukan hal-hal perubahan dan jaga kelestarian
mulai dari hari ini. Dan terus kita akan menjaganya, sebagaimana Prof. Emil Salim bilang, kita harus nantinya bisa berdiri tegak dengan otak, pikiran, tingkah laku kita, sehingga kita bisa nyatakan Indonesia di 2045 dan seterusnya menjadi lestari. Gitu ya Prof ya? Baik, teman-teman sekalian, big applause untuk Prof. Emil Salim. Hari ini sisinya sangat menarik. Saya ucapkan terima kasih atas teman-teman di sini menyampaikan tentunya kebanggaan tersendiri miliki Prof. Emil Salim yang sudah bisa hadir di acara Idea Fest di hadapan teman-teman Idea Friends di Youth Summit ini, Prof. Kami berharap Prof bisa terus memberikan pencerahan kepada kami, pendidikan yang begitu baik, pendidikan dengan niatan yang sangat baik untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Prof. Semoga kita semua bisa memberikan balik terhadap dunia ini, terhadap Indonesia, dan kami untuk teman-teman semua bisa terus berkontribusi aktif dengan pembangunan Indonesia. Terima kasih Prof. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Emil Salim. Terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Prof. Emil, guru bangsa kita semua, atas inspirasi yang telah disampaikan dan sesi ini yang akan membawa kita semua untuk sesi-sesi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Profesor Emil Salim atas hal-hal yang telah disampaikan tadi. Tahun lalu ada sih. Yang kembali siapa kita, bagian dari semesta, bagian dari dunia, bagian dari Indonesia yang bertanggung jawab untuk membuat Indonesia lestari 2045 dan juga seterusnya. Mari kita berikan tepuk tangan big round of applause untuk Profesor Emil Salim dan juga Mas Ihsan. Thank you so much. And yes, our friends, kita punya banyak hal seru di hari ini. Jangan lupa, terutama teman-teman yang saat ini mungkin belum sampai di Assembly Hall-nya JCC. Kami ingatkan bahwa agenda atau acara kita Youth Summit Idea Fest 2023 terhubung atau bisa juga dinikmati live streaming di video, kemudian di akun sosial media liputan SCTV dan juga di akun YouTube Volix. Dan kami ucapin selamat datang buat teman-teman yang saat ini baru bergabung, welcome. Dan karena kita juga tidak hanya sekadar hadir kemudian mendengarkan, tapi ini sesuatu yang baru juga untuk kita semua, sesuatu yang akan bikin kita merasa lebih dekat dengan pemimpin-pemimpin di negara ini. Okay, are you ready for the next session? Ini yang paling diantisipasi, kita akan ketemu dengan siapa? Asik, dengan siapa? Oke Pak Ganjar, wah ini udah di-spill juga nih. Siapa yang akan menjadi tamu kita di sesi selanjutnya? Tapi teman-teman sudah melihat di sini sudah ada beberapa bangku, sudah ada meja, sudah ada kursi, sudah berasa set di kampus di sekolah. Well, ini yang akan kita hadirkan bersama-sama. Vibe di kelas yang akan dipandu oleh dosen PC kita. Nah, kurang dosen nggak tuh? Coba tebak kira-kira dosennya sekece apa sih? Buat teman-teman semua, kita nggak pernah punya dosen sekece ini sih. Kalau ada nih kesempatan saya balik kuliah, kemudian punya dosen, saya pengen juga nih dosennya seperti dua orang ini. Dan karena kita akan juga bertemu dengan pemimpin dan juga calon presiden kita, maka sudah saatnya kita membenahi posisi duduk kita juga. Sudah siap juga teman-teman mindful hadir untuk bisa berpartisipasi. Dan teman-teman idol friends, Teman kuliah gua. kita semua sudah siap. Dan saatnya kita panggil dosen kece kita. The one and only, no, ada dua, Marco dan Marlo. Selamat pagi semuanya. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Lalu juga perkenalkan,
sebuah kehormatan untuk bisa berbicara di panggung ini ya. Betul sekali. Di EME lagi. EME. EME apa sih lagi? Baca bahasa. Apa tuh artinya? Bapak calon presiden. EME-nya apa artinya? Ask me anything. Keren. Ya, jadi di sini kami lumayan mules karena biasanya kita wawancara orang-orang normal. Bukan berarti Wes. takut nih. Normal juga. Terakhir saya mempertanyakan sesuatu, saya blunder, Instagram saya hilang. Kayaknya kalau yang saya blunder, saya hilang. Waduh. Jangan ya, jadi jangan. Jadi makanya dari itu kita di sini sebenarnya mau santai aja, makanya kita bikin kursinya seperti anak kuliahan. Betul. Kita berdua dosennya pastinya dong. Nah, dan tengah-tengah kursi panas. Iya. Sama saya pegang dulu ya. Coba. Panas. Betul. Kursi panas. Tapi Nggak kenapa gitu dong. Kita ada di AMA Baca Pres. Jadi kan baca pres itu terkenal untuk menjadi seseorang yang sangat-sangat dingin, serius, ya berwibawa, betul. Tapi di sini kita mau kasih tahu ke anak muda bahwa mereka itu juga bisa menangkap aspirasi kita dan menginspirasi kita. Oh, jadi lebih santai aja sebenarnya. Berarti kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan Baca Pres ya. Iya, lebih santai lah pokoknya dari semuanya. Betul. Tapi kenapa anak muda kan youth AMA Baca Pres? Ya betul. Kenapa tuh? Karena anak muda sekarang itu udah fakta kalau nantinya pemilu 2024 bakal dikuasai oleh anak muda Gen Z. Betul, 52% dari pemilihan nanti betul itu akan menjadi pertama kalinya untuk anak-anak muda di era Gen Z. Betul. Tapi banyak di Instagram kalau dibilang Mako sama Mako siapa? Apakah mereka berkompeten? Banyak pertanyaan di Instagram. Mereka dia wawancara idol aja blunder, gimana wawancara yang lain? Waduh. Saya setuju dengan itu. Iya, Makanya kita akan memanggil panelis. Iya, kita moderator doang di sini, kita nggak nanya apa-apa. Iya, karena tanya dikit saya di topin. Nah, panelis. Betul. Akan ada 4 panelis yang akan bertanya-tanya kepada Baca Pres pertama di hari ini. Yang pertama adalah Abigail Libulega selaku Wakil Staf Indonesia dan apa? Bijak memilih. Tuh, dari panggung Abigail. Abi, bukan Abi. Yang kedua siapa? Yang kedua boleh langsung kita panggil Zensa Rahman dari pemimpin hari ini. Kemudian ada Aditya F. Utami atau disebutnya sebagai Aku, yaitu adalah tim policy dan bijak memilih juga. Tepuk tangan. Dan yang terakhir kita ada Aziza Hanum dari Liputan Lalu ada Mamo Ernesto. Udah, itu saya dari tadi dari panggung. Udah ya. Silakan dulu. Gimana kabarnya? Sama semuanya dong. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi semuanya. Bagus. Udah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk nanti. Sudah ya. Sudah matang ya. Senang sekali kita kalian ini terlihat lebih pintar dan belum pernah blunder ya kayaknya. Kalau ada pertama kali untuk semuanya. Tapi semoga nggak di sini. Ya. Jadi kan itu tentang anak muda kan. Kira-kira kalian bakal nanya tentang persoalan anak muda atau perubahan iklim? Bukan loh. Nanti kan kita panggil salah satu. Kita bakal bahas apa sih? Kita nanya tentang politik, pemerintahan, terus juga sistematis dalam mengelola Indonesia. Itu sama bisa aja nanya tentang polusi kotor. polisi kotor. Bukan, polusi. Emang sih bilang apa? Lah, maksudnya polisi kotor tuh yang kayak polisi lalu lintas, bener. kan kotor. Iya. Apakah harus diganti atau apa gitu maksudnya? Siapa yang mandi? Saya. Benar tadi. Iya, saya pakai banget nih. Oh, jadi seputaran itu dong. Seputar itu kita bisa nanya-nanya apa aja di sini. Oke, berarti kalau boleh tahu bang, ya baca pres yang pertama nanti siapa?
Masa nggak tahu sih? Yang lu nggak tahu, yang lu dikasih tahu nggak tahu. Udah cerita lagi belum? Ada Pak Ganjar nanti lo, Pak Ganjar ya, Pak Ganjar ini ya, Pak Ganjar Pranowo. Ah iya benar ya. Lalu mau ngomong siapa lagi? Cuma satu kan? Siapa yang paling lagi? Saya. Lagi sih kamu nih ya. Ini Pak Ganjar udah ready dipanggil kan? Oh, iya. Ada di Gedi. Siapa? Sorry ya semuanya di UPS pertama kenapa kita karena anjing ini harganya udah agak mahal. Jadi besok Orang dalam loh. iya kalau banana kemarin udah. Ini mahal. Kita putih bungkus. Jadi Ini apa jalan dong? Udah lagi kan. Betul. Ini mulus kan? Tenang yang mulus. Karena nanyanya santai. Santai. Ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu kandidat. Boleh nanya nggak sih Kepa itu rambut dicek atau emang natural? Nah, boleh. Kalau itu boleh. Ya semua. Jadi harus lebih dingin. Iya, langsung lebih dingin. Ada ngomong panelisnya udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi ingat ya, ini jangan pertanyaannya, jangan yang sebutkan, jelaskan, kasih 20 contoh. Nah itu ya. Jangan. Mohon maaf, Kita 50 menit doang. Iya. Ya, jadi waktunya coba tanyanya singkat. Nanti semoga Pak Ganjar juga menjawabnya dengan singkat. Iya, karena betul. waktunya terbatas. Untuk bahasa presnya juga kalau ditanya tentang perubahan iklim jangan cerita tentang masa kecil. Langsung jawab aja, langsung jawab. Kita mungkin dulu. Kayak mungkin maksudnya jangan mudah. Iya, gitu. Karena kan waktunya singkat dan kita ingin mendapatkan segala informasi yang kita bisa. Betul. Gitu kan. Jadi Pak Ganjar, apa nggak mau naik? Wah. Wah. Masih. Ya udah, saya yang kita aja. Ya. Gimana kok nanti pemilu 2024 ini kita boleh balik ke dia nggak sih? Bapak kalau di pemilu milihnya Bapak sendiri apa? Waduh. Ya nggak salah sih. Saya nyoblos, saya pikir dari ibu nggak masuk banget nih. Kalau ada enggak, nggak tahu. Pilih siapa ya? Aduh, tapi ini musuh. Terus dia di golput nggak boleh. Ingat ya nggak boleh. Oke, cowok yang Nggak duduk boleh siapa tadi? golongan Putih. Betul. Golput nggak masuk. Ada kita yang ada kita. Selamat datang Bang Andi. Ada kita di sini. Pak, anaknya nakal Pak. Anaknya Ibu Ento Palupi di Iya. sini. Ibu, aku masuk IDFS. Iya, Bu. Bu. Kenapa ya bapak gua nggak nyapa sih kayak? Kalau bapak nyapa kan enak kan? Emang bapak lo yang berjalan? Iya, kenapa? Gitu, maksudnya kan iya kan? Enggak. Ya, teman-teman punya rekor TV lah nggak apa-apa. Iya. Iya. Tuh, ada tulisannya tuh. Jangan present Pak Ganjar dulu ya. Oh iya. Oh iya. Tapi waktunya masih jalan nih. Aduh, jangan ada orang kalau mau diberhentiin dulu. Iya. Iya. Nggak adil. Apa? Oh, katanya Pak Ganjar sudah siap. Pak, nggak tadi ngasih tahu gini. Apa yang maksudnya? Apa? Oke. Saya 0%. Oh, 0%. Benar, bukan. Wih. Jadi kita sambut lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ganjar Pranowo. Silakan naik Pak. Silakan Pak. Bapak selamat datang. Suatu kehormatan loh Pak. Pertanyaan saya satu aja. Iya Pak. Kenapa Anda dimulai? Boleh tanya bapak saya. Iya. Dia punya kuning. Oh itu bapaknya. Masa sih? Apa? Ya pura-pura nggak tahu kalau udah main ke rumahnya. Pak Ganjar silakan duduk. Pak Ganjar silakan duduk. Iya. Jangan Pak, sini aja Pak. Sini Pak. Silakan sapa dulu panelisnya yang nantinya akan bertanya kepada Pak Ganjar. Ya. Berbobot Sapa ya. dulu Pak, teman-teman di Idea Fest. Gue depan dengerin mbak aku Aduh, Bang. banyak banget. Iya. Sayang ya. Aduh, terlalu semangat Pak. Itu terlalu semangat. Ya, Semangat. kamu asik deh. Kamu asik. Oke, baik. Aduh. Pak Ganjar sehat Pak. Oke, Pertanyaan basic itu Hah? bahas-bahas apa bahasa-bahasi? Sama sih dia. Pak Ganjar tadi naik apa?
di sini pakai strobo nggak? Wih, Bapak sebelum memulai dengan panelis, alangkah baiknya kita pemanasan. Kita nanya-nanya dulu. Nah, masih banyak generasi muda yang apatis di politik, Pak. Wih, ya, ini pemanasan apa ini? Banyak soal. Bapak tidak apa-apa. Yaudah, iya, generasi apatis silakan. Gen Z itu kan masih apatis terhadap politik dan pemilu. Apa kerugian bagi bangsa kalau misalnya nanti 2024 itu anak muda itu golput? Dia akan nyesel. Oh iya, oke. Pas banget. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Iya, itu yang kita mau Pak. Emang di sini lagi main game satu kata jawaban. Nah, baik, panelisnya ada yang udah mau langsung nanya. Silakan kamu. Iya Pak. Dari aku yes. Oh, perkenalkan diri. Soal kamu. Perkenalkan nama saya Zensa dari Komite.id. Jadi panggilannya Zensa. Zenza. Oke Pak. Pertanyaan pertama. Pengen tahu dong Pak, waktu kecil atau masa muda, ada nggak sih turning point Bapak yakin bahwa saya adalah pemimpin? Tidak terlalu. Cuma setiap kali ada pemilihan biasanya diinginkan ketua kelas, pramuka, lagi BMR waktu itu, drum band, kita masih kecil kan, ya. Lomba-lomba gitu. Perasaannya segitu aja sih. Kita rasanya waktu mahasiswa. Nah, waktu mahasiswa kayaknya sudah ada cadang-cadang gitu deh. Kampanye ketemu politisi waktu mahasiswa. Jadi kalau kita lihat turning point saya, mungkin yang kerasa banget waktu itu ya mahasiswa. Jadi kompetitif sejak dini ya Pak? Iyalah, hidup itu perjuangan, nggak bisa menunggu-nunggu, direbut. Direbut ya, baik. Iya, Direbut. ya. Opportunity. Kesempatan. Kan nggak bisa kan, kalian hanya menunggu bapaknya terus. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalian duduk di sini aja udah bersaing sama bapaknya. Iya. Mau ngomong apa lagi coba? Nggak mungkin, udah terima aja. Itu kenyataan kok. Terima kasih. Oke, silakan nanti minta maaf. Sudah menjadi pesaing orang tuanya. Maaf deh. Tadi pertanyaan panelis ada follow up? Mungkin ini sih Pak. Oke, boleh deh Sar. Apa ya? Pernah nggak sih Pak merasa ragu atau rentan ketika dalam perjalanan pendidikan kepemimpinan Bapak? Ada lah. Manusia itu kan akan stabil, bahwa saya confidence terus, kadang ada ragu. Pada saat kita mau memutus dan ada keraguan, itulah saatnya kita renungan, berkomunikasi, bertemu orang untuk memastikan apakah keputusan itu nanti akan berdampak negatif atau enggak. Berdampak positif. Biasanya ngapain Pak? Ya, biasanya ngapain kalau ragu? Panggil orang. Panggil sebagai orang yang pernah berada pada posisi jabatan publik ya. Saya ragu akan memutuskan ini, saya panggil orang. Panggil orang. Bahwa ketemu teman-teman mahasiswa biasanya ada kebijakan yang mahasiswa nggak setuju, saya panggil. Ada yang mau ada enggak? Oh, besok ada aspirasi dari buruh. Terus kemudian dia rasa-rasanya akan mengatakan dia nggak setuju. Aku panggil. Oke bro, ngobrol kita. Apa yang nggak setuju? Kita diskusi dulu. Padahal aku juga, ini kayaknya juga akan punya dampak. Makin kalau dan ternyata dengan mengundang mereka kita tahu apa yang mereka inginkan dan itu jauh lebih sungguh. Oke. Pak Ganjar, saya mau tanya boleh Pak? Mewakili siapa ini? Saya mewakili teman-teman generasi muda dan juga liputan 6 redaksi saya. Oke. Yang terakhir aja lebih pas. Enggak Pak, Oke, ini pertanyaan perwakilan. Mungkin banyak yang mempertanyakan. Sekarang kan kalau ngomongin soal keraguan ini masih nyambung dari jawabannya Pak Ganjar tadi. Meragu adalah salah satu hal yang lumrah dialami sama banyak orang Pak. Tapi di perjalanan karirnya Pak Ganjar pasti banyak ups and downs yang Bapak hadapi. Salah satunya adalah mungkin
memilih pasangan sampai akhirnya berakhir bersama dengan Bu Atiko. Benar begitu Pak? Oh sweet gitu Pak. Nah, Bapak, pertanyaannya adalah apa sih kriteria seorang Ganjar Pranowo dalam memilih pasangan? Zaman sekarang kan banyak pasangan-pasangan yang toksik ya Bapak Ibu ya. Jadi harus hati-hati banget. Kalau menurut Pak Ganjar kriteria seperti apa Pak? Gak tahu ya, itu siapa yang menjodohkan saya. Ya memang jodoh datang dari Tuhan, Allah kasih jodoh kan. Kita gak pernah tahu kan kapan kita lahir, kapan kita mati, jodoh kita siapa. Udah ada jodohnya. Oke, nasibmu yang perlu kita perbincangkan. Waduh. Ya, itu. Apalagi rezeki mati semuanya dari kita dapat. Tapi saat itu kita punya keinginan, aku naksir dia. Namanya cowok usaha lah, gitu kan? Kita lihat, dan ternyata ditolak terus. Terus kemudian kita punya pikiran, kayaknya yang satu ini penampilannya ini pinter, soleha, gitu kan. Coba kita kejar-kejar dikit gitu. Mau tapi kata istri saya, waktu itu saya tidak memberikan kepastian. Kayak pacaran dulu gitu. Bukan pacaran, kayak jalan bareng. Ini gak tahu ya perempuan ya, butuh statement ya. Penting. Iya, karena saya melihat ketika saya di dunia politik kan ada ya. Udah bareng lama ini jalan bareng pacaran. Jadi nikah dia. Iya. Ya Allah. Ya kenapa kalian lihat? Ini cerita pacaran loh. Dan kayaknya saya ketemu satu istri saya tadi yang sekarang jadi istri saya ini. Terus kemudian, wah dia oke. Lalu pertanyaan pertama tanya dia, pernah pacaran kan? Belum, sama. Itu romantis gak sih? Romantis gak sih? Lebih kasihan terima. Iya kasihan. Iya kayaknya ya. Jadi sebenarnya nasib kami itu jujurnya ya itu. Aku dia buat lah. Dan aku love banget sama dia. Iya ya. Pertama kali mandang Langsung. Kalau kamu malu. kamu bisa diam kan? Lalu jangan Ampun. cinta kita. Iya benar. Iya oke. Waktunya udah lama lagi, kita next aja. Panelis selanjutnya. Aku deh nanya. Boleh. Oke. Halo Pak. Halo. Nama aku Abigail. Singkat panggilnya Abby aja. Abby itu kalau di kampungku udang kecil. Ya. Itu sering dipanggil itu juga, benar. Abby. Aku dari Warisan Indonesia dan bijak memilih. Jadi ini aku seneng ini. Bijak memilih. Oke. Jadi kan di hidup nih kita sering punya tujuan-tujuan baik. Tapi sayangnya cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu seringkali paling efektif itu caranya kurang baik gitu. Atau dilematis secara moral dan etik bisa dibilang. Contohnya, aku yakin banget Pak Ganjar kan punya visi-visi, gagasan-gagasan yang baik banget untuk Indonesia. Tapi kalau kampanye nggak menang, percuma gitu kan. Dan untuk memenangkan kampanye, sayangnya mungkin harus ada kompromi atau cara-cara yang bisa quote-unquote tuh kurang dilematis lah secara moral dan etik. Misalnya harus bergaul atau berkoalisi yang grup tertentu karena masanya besar. Goreng isu sara mungkin karena populer, atau mungkin bikin janji-janji yang mungkin sebenarnya impossible untuk dicapai atau tidak keren untuk dilakukan. Tapi soalnya kalau misalnya nggak menang, nggak bisa melakukan perubahan atau yang gagasan baik itu gitu. Dan waktu governing juga sama kan, harus ada kompromi. Misalnya milih menterinya tuh yang paling kompeten atau yang dititipin misalnya. Tujuh poin sekali. Jadinya, menurut Pak Ganjar, apakah hasil yang baik menjustifikasi cara-cara yang kurang baik? Iya. Jadi does the end Enggak sih, tapi nggak terlalu. Hasil Reinkarnasi ya. yang baik biasanya dari proses yang baik.
menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu itu biasanya juga baik. Maka sesuatu yang baik itu ya tidak akan berkhianat kepada si proses itu. Bahwa kemudian kita ideal, saya bertanya kepada guru saya, apa sih politik itu? Politik ya ada konsensusnya, menyepakati sesuatu. Maka ada teori itu namanya konsensualisme. Konsensus berbentuk percaya tidak akan ada yang utuh, tidak kafah, agak lonjong. Karena kesepakatan itu, dalam sebuah pilihan demokrasi, ya ini cara yang mesti dilakukan. Kemudian orang berembuk, ada singa mitra, namanya parlemen, gitu ya. Disitulah kemudian menuju ke sana orang akan bernegosiasi. Karena apa? Karena syarat teknis. Pak Mali ya. Dulu ada teori namanya single majority. Kalau kamu single majority, kamu bisa tentukan. Kalau kamu pemenang, ini takes all. Ambil sebenarnya, kamu lakukan apapun, maka mimpi bisa dilaksanakan dengan baik. Ada sejarahnya. Tapi ketika tidak ada, maka harus membangun kerjasama dengan yang lain. Terjadi kompromi, iya, nggak apa-apa kompromi itu. Kalau kita juga kompromi kan, benar sih? Pengen dapat sesuatu profesi, pengen dapat jodoh, tadi ditanyain kan kita kompromi, sama nggak apa-apa. Tapi ada moral, tapi ada ethics, ada fatsun, dan kemudian kita tidak boleh langgar. Kalau melanggar mungkin ya pelanggarannya masih itu tolerable gitu, tidak kebablasan. Maka kalau dalam leadership menurut saya, ketika kemudian dihadapkan pada sesuatu yang kita tidak bisa menghindari, ambil aja. Tapi kita sudah punya plan B. Sebuah cerita Alkisah. Seseorang sudah berada pada jabatan yang bagus banget, sudah bagus banget. Aku pikir dia sangat bisa dipercaya. Tapi pada saat keputusan yang mungkin diambil dan ini berusaha untuk memaslahkan banyak orang dan dia tidak melakukan, dia sudah salah. Apa kita lakukan? Saya ambil pada layar kedua. Layar kedua tadi saya minta untuk mengeksekusi karena pemimpinnya sendiri. Sehingga yang bahasa ekstrimnya akan dua titik. Kita mesti ada plan B, ada plan C sehingga sistem tidak berjalan. Janganlah kita meyakini satu sistem itu berjalan, terus kemudian kita jalan itu tanpa riset. Oh bahaya. Kita mesti ada. Kalau tidak bisa berkompromi, apa yang mesti kita lakukan? Kalau akhirnya berkompromi, mitigasi kita apa? Yang akan bisa berikan? Maka siapkan skenario B, skenario C dan seterusnya. Kalau soal kompromi, ada nggak hard line yang Pak Ganjar nggak akan kompromi? Value kita ya, nilai-nilai umum yang saya katakan manusia Allah. Kalau dalam politik, kamu punya agenda anti korupsi. Kalau kamu tidak punya, kayaknya kamu akan bagian dalam kelompok. Kamu komitmen gak untuk melayani masyarakat? Kadang-kadang tinggal berbagi cerita. Saya punya satu pengalaman, kita merasakan apa yang menjadi komplain publik, bahwa publik ingin dilayani, tiga saja. Saya ingin dilayani mudah, saya ingin dilayani murah, saya ingin dilayani cepat. Kamu bisa lakukan itu kan? Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, ya nilai-nilai ini bukan tempat. Maka sebaiknya kamu minggir kalau kamu tersiksa selama ini. Baik. Silakan. Lumayan. Kayak buku saya. Iya. Ini kita harus fokus ke waktu. Betul. Anda jangan mendekatkan dia kampanye karena kita harus netral di situ. Oh itu ya. Baik. Kamu ini. Itu paling baik ya. Selanjutnya. Ya silakan. Selamat pagi Pak Ganjar. Pagi. Saya temannya Abigail juga. Kok ini siapa bisa memilih? Nama saya Afu Pak. Afu. Kamu temenan nggak sama yang dua ini? Kenal juga. Tapi kalau temenannya tadi pagi. Kalau sama Abigail Kalau ini bestie juga. Bestie. Izin Pak Ganjar mungkin aku mau bawa sedikit mulai masuk ke isu kali ya. Jadi tadi kan Pak Romaku banyak bicara tentang orang muda yang harus di-engage karena kita sudah mayoritas nih gitu. Nah
kalau di tim policy organisasi aku itu kita sering fokus ke isu-isu yang kita sebut intergenerasional, Pak. Jadi ketika kita mau ajak orang muda terlibat, sebenarnya kan memang ada isu-isu yang spesifik itu dikhawatirin sama orang muda, yang bisa jadi pertama gak terlalu dikhawatirin sama orang gak muda, tapi yang kedua lebih penting kadang-kadang bertentangan langsung, Pak, sama agenda atau cara pandang atau cara-cara berpikir orang gak muda, orang yang lebih lama gitu. Salah satunya tentu saja krisis iklim, misalnya orang muda hari ini merasa aksi yang dilakukan pemerintah tidak secepat yang dibutuhkan gitu. Jadi itu ada pertekanan langsung gitu ya. Yang kedua, orang muda sangat excited tapi juga kita nervous sama transisi digital, misalnya segala AI dan sebagainya. Untuk Pak Ganjar di isu-isu yang intergenerasional ini, Pak, gitu, yang memang akan ada mungkin bukan konflik ya, tapi friksi lah antara apa yang orang muda inginkan dan apa yang cara-cara lama. Mungkin perubahan dari cara-cara lama itu agak takes time gitu. Bagaimana Pak Ganjar meyakinkan kami orang muda yang 2 diantaranya tidak berubah, Pak. Jadi 2 dari 5 orang muda itu juga adalah membesarkan daerah-daerah mereka dari desa-desa dan seterusnya. Nah, gimana Pak Ganjar meyakinkan kami yang orang muda bahwa memang Pak Ganjar akan memprioritaskan kepentingan kami, Pak, agar kami memilih Bapak, terutama ketika isu-isunya memang intergenerasional gitu. Memilih Bapak. Oh, benar juga, salah keluar nih. Jujur. Ya, biasanya sih begitu, tapi ini jujur ya. Iya. Bener kamu ya? Ya. Kartu kuning kamu kuning. Sekali lagi merah kamu turun ya. Kadang-kadang. Silakan, Pak. Karena bayi itu asik. Yang tua juga berpikir itu. Hari ini kita bicara isu ISPA Jakarta. Itu yang muda sama yang tua sama-sama mengeluh maksudnya. Tapi sama-sama bertindak, mendukung. Tadi pertanyaan asik banget. Kita pengen cepat. Mulai besok pagi kita naik sepeda semua ya. Wis. Ada yang mau. Yang mau angkat tangan. Saya. Oke. Kita generasi dikit ya. Naik angkutan umum yuk. Saya. Kita bergerakan aja kalau gitu. Yang naik angkutan umum kita teriakin. Atau kita ini. Yang kena pertama saya. Jangan-jangan akhirnya kita memaksa saya naik sepeda lagi gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang mesti kita lakukan ketika politik tadi di awal anak muda apatis, maka saya menyesal. Saya senang banget. Maka awareness-nya mulai muncul. Sebenarnya punya saya bisa cerita cepat ya. Dikasih kesempatan, ada selesai. Dikasih Pak, boleh? Boleh nggak Mas? 2 menit Pak, 2 menit. Oh nggak nyampe ini dong. Aku mau cepat banget aja cerita karena tadi ada lingkungan, ekonomi sirkular, ekonomi hijau, ekonomi biru, global climate change, termasuk yang hitam. Sebenarnya ini loh. Saya kepingin orang-orang kemarin kawan-kawan banyak yang takut nervous. Lanjut. Bisa diklik atau saya klik sendiri. Ini loh, anak-anak muda ini, Rich Brian, Nicky, ya, Joy Alexander, dan hebat-hebat. Tapi sisi yang lain nggak tahu nggak kemarin. Pak saya takut dapat pekerjaan, nggak dapat pekerjaan Pak. Masuk gig ekonomi saya tidak jadi freelancer. Saya sekarang masuk generasi strawberry, indah banget tapi mudah terluka. Iya nggak sih? Nah ini saya bilang, maka kemudian kita bisa kolaborasi dengan berbagai industri kreatif. Lanjut, industri kreatif. Jadi sebenarnya kesempatannya banyak banget. Maka bagaimana kita bisa melakukan percepatan? Lanjut. Saya sebenarnya mencerita saja. Kita kalau mau bicara dalam konteks politik, bagaimana kita bisa melakukan? Saya cuma mau bawa nilainya aja kok. Kita pengen yang gede-gede tadi itu, tapi ya pajaknya nggak keluar, pendapatan kita akan banyak. Ekonomi yang kemarin itu ilegal kita legalin, ya kan? Terus kemudian pelaporannya nggak apa, maka orang senang. Melihat petugas pajak kesannya apa, Mbak? Pertama kali ya, petugas pajak apa yang ada di kepala kita? Seram. Takut. Sekarang aja.
apa ya? Kalau sekarang image-nya ketemu pajak, petugas pajak itu apa? Takut. Harus bayar. Terus bayar. Takut? Iya. Bisa jadi. Maka nggak enak. Padahal kalau ini sistemnya disimpelin lebih gampang aja. Maka sama juga berikutnya, kalau kita mau apa namanya membawa pemerintahan ini bersih gitu ya, maka ya mari optimalisasi dengan digitalisasi. Pemerintahannya pasti akan lebih cepat lagi. Lanjut. Bagaimana cara optimalisasinya? Oh, anak-anak muda itu jagoan dalam soal digital. AI itu membuat orang senang hari ini kalau cepat, tapi sebenarnya sebagian juga sudah khawatir. Jadi kontra AI-nya juga ada sekarang kan, agar kemudian sebagai orang human being itu mereka tidak akan terpinggirkan, butuh bersahabat dan sebagainya. Kalau kemudian kita bisa bikin seperti ini kan bagus ya, mengakselerasi soft doing business, orang berbisnis gampang karena bukan anak pejabat gitu kan. Terus kemudian digitalisasi pelaporan gampang, upskilling bagi yang tidak tahu sehingga mereka menjadi PD, mereka bisa beradaptasi karena pendidikannya baik, gurunya baik, budi pekertinya baik, tidak ada bullying yang hari ini muncul. Sebenarnya cerita-cerita yang kita bisa melakukan itu. Terakhir kali ya, satu lagi, lanjut. Maka kemudian pemerintahannya kalau nggak bersih ya nggak bisa. Kalau saya katakan tadi tidak membawa agenda anti korupsi tidak akan berjalan, maka apa namanya digitalisasi dan transformasinya ini bisa kita jalankan dengan sangat cepat dan orang mau mengerti. Kalau itu bisa terlibat maka kekhawatiran itu bisa kita kurangi. Nah, tinggal kita nanti membangun konsensus. Kita mau cepat beneran nggak? Kalau cepat regulasinya seperti ini loh, dampaknya seperti ini, maka tadi transportasi umum, terus kemudian mau pakai yang tidak mencemari dan kita melakukan transformasi energi, itu sesuatu yang menurut saya akan bisa kita lakukan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Ganjar semua. Dan semua. Ya, Anda silakan. Oke, Pak Ganjar ini masih berkaitan sama yang tadi Pak Ganjar mention tentang kekhawatiran anak-anak muda zaman sekarang yang takutkan kagak dapat kerja gitu Pak, bergeser sama AI atau mungkin persaingannya semakin ketat karena kita tahu Gen Z ini adalah generasi yang lahir sebagai digital native walaupun secara digital literacy mungkin belum maksimal dikasih apa aja makan, tapi mereka adalah generasi yang cerdas dan pintar di zamannya gitu ya. Tapi pertanyaan saya adalah Pak tentang kesempatan kerja. Kemarin lama ini viral ada salah satu thread di Twitter sekarang namanya X Pak, di X. Threadnya itu adalah curhatan lulusan UI yang kalah seleksi masuk ke PT PAL sama lulusan STM. Ketika ditanya sama penyelenggara kenapa yang STM bisa lolos, karena mereka menerima gaji secara UMP, upah minimum, lalu mereka secara skill juga bisa lebih oke karena udah sekolah duluan, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Terus dibandingkan sama lulusan S1 yang mungkin generalis, mungkin secara pendidikan mereka mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tapi secara skill belum tentu seoke anak STM. Gimana Pak Ganjar melihat hal ini? Karena ada merdeka belajar. Sebenarnya kampus juga harus memerdekakan para mahasiswanya, memerdekakan kurikulumnya, dan lebih ramah pada lingkungan. Lingkungan itu apa? Perubahan eksternal. Maka kalau dia kaku-kaku aja begitu-begitu, itu akan terjadi. Percaya, kalah sama anak-anak sekolah vokasi. Saya punya pengalaman itu, dan ternyata ketika saya membuat sekolah SMK Jateng umpama hanya untuk orang miskin, hampir 100% mereka bekerja langsung cepat. Investasi saya 3 tahun. Tahun keempat mereka sudah bekerja dan mereka bisa membantu orang tuanya untuk menuntaskan kemiskinan dan dia bersaing. Bahkan tadi itu ceritanya bukan hanya yang DX itu tadi. Dulu pernah juga terjadi di tempat saya, kenapa gaji saya hanya segini sebagai lulusan sarjana. Dan anak-anak SMK ketawa-ketawa, saya lebih tinggi dari Anda. Maksud saya, kurikulum juga mesti adaptif, anak-anak juga mesti adaptif. Artinya mahasiswa, student itu butuh magang, butuh pengenalan dengan industri, terus kemudian butuh teaching industri untuk bisa kolaborasi. Dan itu menurut saya kekinian anak. Kan pendidikan tidak hanya
memberikan satu perintah-perintah saja, juga harus mencari bakat. Talentanya ini dikembangkan. Karena kalau kemudian hari dia akan bisa mendapatkan ini yang saya dapat, ini yang saya bisa, dan dia akan tangguh dengan ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Jadi ya mesti berjalan. Beberapa perguruan ini sudah. Dulu saya tawarkan magang yuk pemerintah yuk yang ingin jadi pemerintah. Jadi saya itu buka tempat magang. Dan tiap tahun mahasiswa datang magang, termasuk para penyandang disabilitas. Maka sudah saatnya juga sekolah itu wajib inklusi, sehingga kita menjadi tahu apakah menjadi kebutuhan mereka. Ya kurikulumnya jangan kaku-kaku dong, zamannya dulu kan kurikulum tetap. Betul. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, bisa masih banyak. Masih iya. Beberapa tapi beberapa kan beberapa. Waktunya kan nggak banyak. Iya, waktunya dipercepat tapi ya. Betul, ada yang teriak. Boleh dikasih mic? Dikasih mic. Perlu saya angkat? Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Saya aja. Memang kita ada sesi pertanyaan banget kok. Ya. Yes. Sebelumnya terima kasih. Seperti ini karena Bang Marco sama Bang satu lagi. Sabar ya, kagak dianggap apa. Sabar. Pun juga bukan menyuarakan suara seperti itu agar supaya parah banget. Ya. Karena kan lagi tujuan dari IDFS tadi adalah untuk mencetak generasi yang juga sadar akan keadaan bangsa ini seperti itu. Jadi oleh karena itu ada baiknya gitu selain dengan panelis dari kami pun diberikan kesempatan gitu untuk berinteraksi dengan capres yang maupun nanti Pak Ganjar dan juga Pak Anies Baswedan seperti itu. Sebelumnya saya izin untuk satu lagi enggak tuh menyampaikan gitu ya dan izin untuk berdialog begitu dengan Pak Ganjar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, juga anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya saya doakan semoga apa yang Bapak harapkan untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Tetapi jika pada saat ini kita membahas mengenai keadaan bangsa ini yang juga sangat-sangat luar biasa membahayakan, baik itu dari survei dan lain-lain halnya. Meskipun survei yang ada pada saat ini mengatakan pemerintahan Pak Jokowi itu 90% berhasil, dan bahkan semua permasalahan bangsa di dunia ini semua tertuntaskan oleh beliau. Bisa dikatakan tuntas oleh beliau, mengalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahkan juga pemimpin-pemimpin di dunia ini. Namun perlu sama-sama untuk kita pahami di sini pada saat ini, perlu sama-sama kita buktikan, kita berani jujur dan tegas untuk menilai itu. Apakah hal tersebut itu memang benar adanya? Apakah kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan, dan lain-lain hal yang itu benar-benar kita rasakan pada saat kepemimpinan ini? Nah, seperti yang lagi begini. survei Kelihatan nggak hijab yang lagi kanan kiri? agak terlalu lama karena memang kita jarang kelihatan nggak? kita jarang Boleh Itu yang jilbabnya gelap-gelap dulu. Di situ. survei yang hadir yang ada pada saat ini, survei ada survei yang akan disampaikan. Tapi yang pertama, Kan kaki bilang Hamka. kemampuan siswa sebentar, mohon maaf, kemampuan siswa Indonesia untuk mampu berpikir hoax itu adalah 0,01%. Menurut UNESCO lagi kemampuan pelajar Indonesia untuk memiliki semacam jenis kemampuan berpikir yang layak dan juga daya baca gitu ya, itu 0,01%. Durasinya dia, bukan durasi kita. Iya kan? Selalu peringkat teratas. Selain itu juga dari hal lainnya seperti yang bisa kita lihat bagaimana asing yang menguasai kebetulan saya dari Sumatera Barat. Saya dari Sumatera Barat. Sudah seperti yang Bapak canangkan bahwasanya. Pertanyaannya apa ya? Yes. Itu dia. Makasih sudah mewakili. Saya juga bingung dia nggak. Makasih sudah mewakili. Jadi seperti yang kita lihat, saya kan masih Sumatera Barat.
Sumatera Barat itu puluhan hektar, bahkan puluhan ribu hektar tanah itu, tanah semuanya dikuasai oleh asing dan asing. Asing lah. Bisa kita katakan mungkin asing sedang membuat asing. Semuanya tanah Asing dan asing, gue baru tahu loh. Dan dikelola untuk menjadi proyek strategis nasional atau misalnya dibangun oleh dan itu proyek Kalau apa gajah gilawat loh, gue tepuk tangan. Bokem. Tersebut adalah Semangat Mbak. pertanyaan saya. Semangat Mbak, love you. Semangat Mbak, love you. Apakah Bapak sudah mengetahui mengenai hal ini? Dan sudah, ya tentunya pasti sudah mengetahuinya dalam tingkatannya seberapa? Hanya sekedar mengetahui saja, aman atau ya. sampai Oke, closing ya. atau terlepas dari siklus ini, atau juga korban siklus ini, atau kalau misalnya tidak dari kedua Lihat ekspresi Pak Ganjar ya. 2 jam Pak, 2 jam. Oke, saya sudah bisa menangkan. Mohon maaf ya Pak ya sebelumnya. 4 menit. Ini biasa Basa-basi 1 menit aja. Karena ini gue masih menonton ya awal Saya lihat aja briefing apa aja nih. Gagasan, ya pertanyaan. Pak boleh dijawab dalam waktu 10 detik. Capek. Yang pertama terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga, memang tidak mudah merumuskan satu pertanyaan. Betul. Karena terlalu cepat. Tapi saya berbagi. Apakah Anda tahu? Apakah Anda tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Sumatera Barat, saya komunikasi dengan gubernur. Rasanya lebih banyak kita pulang sore aja. Ini mama. Setahu saya. Tidak perlu Anda jawab dulu, karena kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghormati. Dulu nggak apa-apa, biar ada tenang nanti. Ambil nafas. Saya sangat senang mendengar aspirasi yang banyak seperti itu. Tapi apakah Pak Ganjar tahu dong? Punya datanya ada dong? Apakah selengkap data ada? Enggak rekaman tadi ya. Tapi seandainya Anda yang berpartisipasi dan memberikan dalam satu kebijakan nasionalnya apa, terus kemudian kasus yang mesti diselesaikan apa, kita boleh berdiskusi. Apakah kemudian cerita itu harus kita bereskan? Maka tadi kita sampaikan. Setuju kan pemberantasan korupsi? Setuju kan pemberantasan korupsi? Setuju. Setuju kan pelayanan yang mudah, murah, cepat? Setuju. Setuju kan pemerintah orang aktor yang berintegritas? Setuju kan kita membicarakan bangsa tidak membawa isu sara? Setuju kan? Anda tidak mengatakan dia, setuju kan? Setuju? Nanti jawab dulu, setuju kan? Oke, begini. Teman-teman, saya sampaikan ini karena kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Tolong dicatat. Kita hidup dengan banyak suku, dengan banyak ras, dengan banyak golongan, dengan banyak agama yang harus dihormati. Inilah konsensus para pendiri bangsa, para pahlawan, para ulama yang mesti. Baik, kita akan hati-hati sedikit untuk membicarakan menyebut suku, etnis, dan ras tertentu agar kita menghormati sesama manusia. Seperti panelisa mungkin nggak banyak lagi, sorry, iya ada lah masalah tadi. Sorry, jadi kepotong waktu untuk panelisa, tapi kita bisa lagi pertanyaan, silakan. Mungkin satu lagi Pak, kalau masih muat ya. Jadi di bijak-bijak kami melakukan pendidikan politik Pak. Kami ingin mengajari sama-sama belajar sama orang muda bahwa proses politik itu seperti apa sih gitu, partai-partai itu seperti apa fungsinya, berkoalisi itu seperti apa dan seterusnya.
Nah, menurut Pak Ganjar sendiri, untuk teman-teman yang sama-sama baru belajar tentang politiknya sendiri, gitu, apa yang sebenarnya menurut Pak Ganjar masalah utama dalam sistem politik atau proses politik saat ini, gitu, dan kira-kira apa rekomendasi cara mengovercome-nya, gitu, dalam big picture ya, kita udah 25 tahun nih ceritanya demokrasi dengan full, gitu, apa yang pembelajaran atau ya apa yang bisa dipelajari oleh orang-orang muda di sini tentang politik Indonesia. Masalah utama cuma konsensus saja. Kita bersepakat atau tidak, maka itulah open legal policy. Ketika kemudian kita harus bersepakat terhadap sesuatu yang kita lakukan untuk bangsa ini, maka mari kita atur open legal policy. Di mana di parlemen yang saya sampaikan, kita sepakat ya untuk menggantikan energi yang mencemari menjadi energi bersih. Kita sepakat apa enggak? Sepakat apa? Kita sepakat yang korupsi itu dihukum berat. Sepakat apa tidak? Maka kenapa saya bilang, kalau anak muda nggak ikut politik nyesel, benar. Kalau diizinkan saja, maaf, jangan merasa terganggu. Hari ini saya akan melamar teman-teman muda untuk terlibat dalam politik. Saya lamar. Yang kepingin terlibat dan merasakan, dan ini menurut saya learning by doing, experiential learning, yang menurut saya cepat kita tahu. Maka lamaran saya ini kalau Anda tertarik, silakan. Tanpa bermaksud ada interest politik, saya sebenarnya ingin memberikan edukasi juga. Kita sama-sama belajar. Hai anak muda, mau menjadi tim sukses saya? Mau berjalan? Mau melihat proses? Dan tolong kasih kami masukan. Kalau Anda jawabannya iya, saya akan turun panggung dari sini. Silakan catat nomor handphone saya. Saya berikan ruang yang luar biasa karena ketika kita lulus ya. Udah lulus ya? Ya, saya waktu masih mahasiswa sudah ikut berpartai. Sejak mahasiswa ketika banyak orang lebih. Saya mungkin produk yang tidak terlalu bagus-bagus amat, tapi inilah proses yang saya lalui sampai titik ini. Dan saya masuk partai politik sejak mahasiswa. Dan saya akan maksud saya, kita akan bisa mengerti apa manfaatnya Ganjar di parlemen, apa manfaatnya Ganjar di gubernur, dan kemudian keputusan apa yang dia ambil, sehingga mana permasalahan yang bisa diberikan atas keputusan itu. Jadi apa problem utamanya? Bagaimana kita bersepakat? Apakah ada turunannya? Ada teori Pareto sekali kalau tidak salah, itu ada teori elitnya. Siapa elit yang menentukan bagaimana dia berkomunikasi, dan kemudian interseksi yang mesti diputuskan itulah yang kemudian menjadi kebijakan bersama. Terus kemudian bisa dipertentangkan, boleh juga diperdebatkan seperti ini, lalu orang akan menilai. Kalau tadi SCTV tanya kepada saya, Pak Ganjar apa preferensi untuk bertanya kepada Pak Ganjar dan harus milih? Pak Ganjar satu aja, silakan menilai. Itu kan, jangan pilih saya dong. Silakan Anda menilai. Fairness ini kita berikan pada para calon pemilih, potential voters ini, agar mereka tidak keliru. Kalau saya melihat anak saya, politik itu rasional, tidak perlu baperan. Politik itu rasional, tidak boleh baper. Ya, sayang sekali waktu kita tidak banyak, jadi sebenarnya saya akan tapi sebenarnya Marco siapa bang? Atau itu kan Marco tuh, yang pakai yang bukan bomber itu. Yang merah siapa? Saya kan suka main Mobile Legends, kadang suka menang. Oh, Marco sama Marlo. Oh. Misalkan saya main sama Bapak menang nih, mau ngajak yang lain nggak? Iyalah pasti orang koalisi. Pak, pertanyaan terakhir ini maksudnya dari netizen ke redaksi kami, Pak. Jadi pertanyaannya adalah, if someday Pak Ganjar berhasil memenangkan kontestasi politik di 2024, Pak, kalau Bapak bisa mendefinisikan pemimpin yang sukses dan berhasil itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa pegang ya teman-teman omongan Pak Ganjar, kita bisa memvalidasi Pak Ganjar benar melakukan hal itu atau tidak kalau misalnya nanti beneran jadi gitu. Silakan Pak Ganjar. Yang bisa mengeksekusi aspirasi masyarakat. Lanjut. Apa ada? Apa? MU.
parah banget. Wah, parah banget. Bisa diam tidak MU? Marlon juga kayak MU masalahnya dia. Pak Ganjar, kalau menurut Pak Ganjar ada orang nih yang lebih cocok untuk mimpin Indonesia, Pak Ganjar rela kasih title presiden ke orang itu apa enggak? Tidak bisa. Anda tidak mengikuti sistem yang ada. Bukan cerita kerelaan. Karena demokrasi yang kita pilih. Kecuali kita mau sweet. Silakan. Terima kasih. Kita akan buka sesi tanya jawab. Nggak ada waktunya. Iya. Terima kasih Asik ya, di omong politik asik. Kamu dokter masuk ke tim saya. Iya. Iya, nanti kalau kita kamu dokter dia diem. Baik, Pak Ganjar, terima kasih. Baik, ini akan saya kembalikan ke MC Pak. Wow, langsung ke belakang. Dia tahu dia lewat belakang. Gak bakal bisa lah. Iya, nggak ada akses. Nah, dia keluar dia. Tapi males lah. Lu mau? Gak usah kan? Itu kayak tragedi Supermentor anjir. Gua kayak kejadian di OT. Supermentor sampai itu Anies kemasannya banyak banget. Iya Lalu sih. itu biasa ya pas Supermentor di sana itu. Enggak.